Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nopri Halik Hamzami dari kelas 2D Keperawatan Institut Citra Internasional. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman mengenai apa itu berpikir kritis. Pengertian berpikir kritis adalah proses mental untuk menganalisis atau mengevaluasi informasi. Informasi tersebut didapatkan dari hasil pengamatan, pengalaman, akal sehat, atau komunikasi. Berpikir bukan merupakan sebuah proses statis, namun berpikir dapat berubah setiap hari atau bahkan setiap jam karena berpikir sangat dinamis, yaitu berubah secara konstan. Dan karena semua tindakan keperawatan memerlukan pemikiran, maka penting untuk memahami secara umum. Dan penting juga untuk memahami gaya dan pola unik seseorang serta mengidentifikasi tentang apa yang membantu seseorang untuk dapat berpikir lebih baik. Dalam keperawatan, berpikir kritis adalah suatu kemampuan bagaimana perawat mampu berpikir dengan sistematis dan menerapkan standar intelektual untuk menganalisis proses berpikir. Berpikir kritis dalam perawatan adalah suatu komponen penting dalam mempertanggungjawabkan profesionalisme dan kualitas pelayanan asuhan keperawatan. Dalam proses berpikir kritis memiliki karakteristik. Karakteristik dari proses berpikir kritis yaitu yang pertama ada konseptualisasi, yaitu di mana konseptualisasi artinya proses intelektual membentuk suatu konsep, dan konseptualisasi merupakan pemikiran abstrak yang digeneralisasi secara otomatis menjadi simbol-simbol dan disimpan di dalam otak. Kemudian yang kedua ada rasional dan beralasan atau reasonable. Artinya, argumen yang diberikan selalu berdasarkan analisis dan mempunyai dasar kuat dari fakta atau fenomena yang nyata. Yang ketiga ada reflektif. Artinya bahwa seseorang berpikir kritis tidak menggunakan asumsi atau persepsi dalam berpikir atau mengambil keputusan, tetapi akan menyediakan waktu untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya berdasarkan disiplin ilmu, fakta, dan kejadian. Yang keempat, bagian dari sikap, yaitu bagian dari suatu sikap yang harus diambil. Pemikiran kritis akan selalu menguji apakah sesuatu yang dihadapi itu lebih baik atau lebih buruk dibanding yang lain, dengan menjawab pertanyaan mengapa, bisa begitu, dan bagaimana seharusnya. Kemudian yang kelima ada kemandirian berpikir. Seorang pemikir kritis selalu berpikir dalam dirinya, tidak pasif menerima pemikiran dan keyakinan orang lain, menganalisa semua isu, memutuskan secara benar dan dapat dipercaya. Yang keenam, berpikir kritis. Berpikir kritis maksudnya yaitu selalu menggunakan keterampilan intelektualnya untuk menciptakan berdasarkan suatu pemikiran yang baru atau dihasilkan dari sintesis beberapa konsep. Yang ketujuh, berpikir adil dan terbuka, yang dimana mencoba untuk berubah dari pemikiran yang salah dan kurang menentukan menjadi benar dan lebih baik. Perubahan dilakukan dengan penuh kesabaran dan kemauan. Kemudian hasilnya disosialisasikan beserta argumentasi mengapa memilih dan memutuskan seperti itu. Yang kedelapan, pengambilan keputusan berdasarkan keyakinan berpikir kritis. Ini digunakan untuk mengevaluasi suatu argumentasi dan kesimpulan, menciptakan sesuatu pemikiran baru dan alternatif solusi tindakan yang akan diambil. Cara berpikir kritis yang baik. Bagaimana sih cara berpikir kritis yang baik? Pada bagian pertama, yaitu mengenali masalah, yang dimana mengidentifikasi isu-isu atau permasalahan pokok. Lalu, membandingkan
kesamaan dan perbedaan-perbedaan, lalu memilih informasi yang relevan, dan merumuskan atau memformulasikan masalah. Lalu pada bagian yang kedua, yaitu menilai informasi yang relevan, yang berisikan menyelesaikan fakta, opini, hasil, nalar, atau judgement. Kemudian mengecek konsistensinya, lalu mengidentifikasi asumsi, mengenali komunikasi faktor stereotip, mengenali kemungkinan emosi, propaganda, salah penafsiran kalimat, dan mengenali kemungkinan perbedaan informasi, orientasi, nilai, dan ideologi. Dan bagian terakhir yaitu pemecahan masalah atau penarikan kesimpulan, yang dimana berisikan mengenali data-data yang diperlukan dan cukup tidaknya data. Lalu meramalkan konsekuensi yang mungkin terjadi dari keputusan pemecahan dan masalah atau kesimpulan yang diambil. Model yang pertama adalah ingatan total, yang dimana berarti mengingat atau mempelajari beberapa fakta atau tempat dan bagaimana cara untuk menemukannya ketika dibutuhkan. Fakta-fakta ini disimpan dalam ingatan atau pikiran, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Memori merupakan suatu proses yang kompleks. Beberapa orang dapat mengingat banyak fakta-fakta yang tampaknya asing tanpa berupaya keras, sementara orang lain harus berupaya keras. Model yang kedua adalah kebiasaan. Kebiasaan adalah pendekatan berpikir yang sering kali diulang sehingga menjadi sifat alami kedua. Kebiasaan menghasilkan cara-cara yang dapat diterima dalam melakukan segala hal. Kebiasaan memungkinkan seseorang melakukan suatu tindakan tanpa harus memikirkan sebuah metode dari setiap kali ia akan bertindak. Ada kebiasaan lain yang asal pemikirannya tidak jelas. Ini adalah proses intuitif. Intuisi sering dijelaskan sebagai sebuah reaksi dari dalam diri. Polanyi menjelaskan fenomena serupa yang disebut pengetahuan yang diam, yaitu langkah penemuan pengetahuan itu tidak dapat diidentifikasikan. Lalu model yang ketiga yaitu penyelidikan. Penyelidikan adalah memeriksa isu secara sangat mendetail dan mempertanyakan isu yang memungkinkan segera tampak dengan jelas. Apabila Anda menggunakan tingkat pertanyaan ini dalam situasi sosial, Anda akan disebut terlalu memaksa. Penyelidikan termasuk menggali dan mempertanyakan segala hal yang terutama asumsi pribadi seseorang dalam situasi tertentu. Penyelidikan berarti tidak menilai sesuatu berdasarkan bentuk luarnya, mencari faktor-faktor yang kurang jelas, meragukan semua pesan pertama, dan memeriksa segala sesuatu hal tersebut tanpa tidak bermakna. Kemudian model yang keempat yaitu ide baru atau kreativitas, yang dimana ide baru dan kreativitas merupakan model berpikir yang sangat khusus bagi Anda. Ide baru adalah kreativitas sangat penting dalam keperawatan karena merupakan akar dari asuhan yang diindividualisasi atau asuhan yang sesuai dengan spesifikasinya klien. Banyak hal yang dipelajari perawat yang harus digabungkan disesuaikan dan dikerjakan ulang untuk menyesuaikan dengan setiap situasi klien yang unik. Yang kelima yaitu mengetahui bagaimana Anda berpikir. Bagaimana Anda berpikir adalah yang terakhir, tetapi bukan tidak penting. Berarti berpikir tentang pemikiran seseorang. Berpikir tentang pemikiran disebut metakognisi, yang dimana sebuah kata yang terdiri dari kata awalan meta, yang berarti di antara atau di tengah-tengah dari, dan kognisi yang berarti proses mengetahui. Apabila Anda berada di tengah-tengah proses mencari tahu, Anda akan mengetahui bagaimana Anda berpikir. Mengetahui bagaimana Anda berpikir tidak sesederhana seperti yang terdengar. Sebagian besar kita hanya berpikir, kita tidak menghabiskan banyak waktu untuk merenungkan bagaimana kita berpikir.
Baiklah teman-teman, mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan mengenai berpikir kritis. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman. Baiklah, saya akhiri pembelajaran materi kita pada hari ini. Saya Muhammad Nopri Halid Zamzami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah, Bobby Valentino.